Ataupun kadang kalau ada sesuatu yang tidak beres pun juga akan terbaca. Nah, itu semua akan terbaca pada saat kita ini membuat bacaan weton. Nah, ini kalau bacaan weton ini udah mulai bagus, sudah mulai sempurna, itu biasanya menunjukkan perubahan yang terjadi pada orang yang kita bacai weton. Nah, ini yang akan saya bahas di sini mengenai bacaan weton. Itu ternyata bisa menjadi suatu pertanda bagaimana situasi kondisi seseorang yang sedang kita bacai weton itu, misalnya sedang menghadapi situasi kondisi yang buruk atau ya hidupnya sedang sangat prihatin, itu nanti dalam bacaan weton itu akan terbaca. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada vlog kali ini saya akan membahas tentang daya kekuatan dari bacaan weton ya. Kita sudah pernah membahas tentang bacaan weton ini dan ada di channel saya satunya di Pustaka Nusantara. Itu saya memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya membuat bacaan weton secara komplit ya. Kemudian dari bacaan weton ini itu merupakan suatu usaha untuk memberdayakan atau untuk empowerment bagi semua kekuatan baik yang secara fisik maupun metafisik yang ada dalam setiap diri manusia atau dalam setiap diri kita masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah kekuatan pamomong. Oleh sebab itu dari bacaan weton ini merupakan suatu tradisi atau tata cara Jawa ya, untuk mendayagunakan, untuk empowerment bagi semua potensi kekuatan yang ada dalam diri kita, sehingga kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan dalam diri kita ini bisa digunakan dan bermanfaat secara maksimal. Karena ibaratnya komputer ya, meskipun Anda memiliki komputer dengan spek yang sangat tinggi, tetapi jika hanya digunakan untuk ngetik, untuk MS Word ya akhirnya daya kemampuan komputer yang canggihnya seperti apa itu juga nggak akan ada gunanya, karena Anda tidak mendayagunakan, tidak mengoptimalkan kemampuan dari seluruh spek yang ada dalam komputer itu. Demikian pula dalam diri kita masing-masing tentunya memiliki spek yang berbeda-beda. Ada yang speknya sedang, ada yang tinggi, dan ada yang tinggi sekali. Namun semua ini tidak akan ada gunanya jika kita tidak mau memberdayakan spek-spek yang ada dalam diri kita, ada dalam tubuh maupun dalam tubuh metafisik kita yang ada dalam diri kita ini. Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang tepat atau benar dan pas ya, semua itu akan sia-sia. Jadi anugerah Tuhan itu juga akan sia-sia. Ini seperti halnya jika panjenengan diberikan kecerdasan otak, tetapi Anda tidak mau belajar, ya, Anda menutup hati, Anda menutup pola pikir atau pikiran Anda, mindset Anda tertutup ya, akhirnya ilmu pengetahuan yang masuk pun sangat minim dan daya kemampuan kecerdasan otak panjenengan itu nggak ada gunanya gitu kan. Ini sama, rumusnya sama seperti itu, pada esensinya, pada hakikatnya itu sama seperti itu. Maka dalam tradisi spiritual Jawa ada tata cara untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri kita itu melalui salah satunya, dan yang sangat efektif hasilnya itu adalah melalui bacaan weton atau membuat bacaan pada saat hari neptu lahir kita. Hari neptu lahir ini terdiri dari kalender
Masehi atau kalender nasional yang diracik dengan kalender Jawa. Nah, nanti akan ketemu hari dan pasaran. Pasaran itu hari Jawa yang terdiri dari 5 hari, yaitu Pon Pagi Kliwon Lebih Pahing. Itu kalau hari nasional kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan masing-masing hari itu memiliki angka atau hitungannya sendiri, dan kemudian dari hitungan itu diolah, itu akan menghasilkan sebuah analisa terhadap diri kita masing-masing, bagaimana karakternya, bagaimana nasibnya. Itu luar biasa efektif sekali. Nah, para pemirsa yang budiman, langsung saja kita akan membahas tentang bacaan weton ini sesuai dengan pengalaman kami, karena kebetulan kami juga sering banget dimintai sedulur-sedulur dimanapun berada untuk membuatkan bacaan weton, terutama bagi mereka yang tidak sempat atau tidak mempunyai waktu untuk membuat bacaan weton, atau kesulitan dalam mencari ubo rampe karena misalnya tinggalnya di kota besar atau tinggalnya di luar negeri, seperti itu ya sedulur-sedulur. Dan dalam membuat bacaan weton ini pun sebenarnya bisa dikatakan mudah ya mudah, bisa dikatakan tidak ya bisa, karena untuk bacaan weton ini kalaupun kita mau bikin yang sederhana pun bisa, namanya induk-induk. Itu bacaan weton yang paling sederhana, ubo rampenya sederhana ya, itu bisa, dan itu sangat murah. Jika itu tidak bisa, jika panjenengan tidak mempunyai biaya untuk membuat bacaan weton, ya cukup membuat induk-induk. Kalaupun induk-induk pun tidak mampu, ya cukup membuat bubur 7 rupa. Namun demikian semua ini efeknya, hasilnya pun tentunya berbeda-beda. Semakin lengkap tentunya hasilnya juga akan semakin maksimal, akan semakin bagus dan efektif, yang bisa segera dilaksanakan. Nah, ini yang akan saya bahas di sini mengenai bacaan weton. Itu ternyata bisa menjadi suatu pertanda bagaimana situasi kondisi seseorang yang sedang kita bancai weton itu, misalnya sedang menghadapi situasi kondisi yang buruk atau ya hidupnya sedang sangat prihatin, itu nanti dalam bacaan weton itu akan terbaca. Ataupun kadang kalau ada sesuatu yang tidak beres pun juga akan terbaca. Nah, itu semua akan terbaca pada saat kita ini membuat bacaan weton. Jadi ubo rampe itu misalnya tiba-tiba ya ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang tiba-tiba raib entah kemana, atau kadang tumpengnya itu bisa miring, bisa retak, kemudian ambrol. Itu kejadian-kejadian yang pernah berkali-kali kita alami, saksikan ketika kita membancai weton seseorang. Dan watak karakter seseorang pun atau kondisi keadaan seseorang pun bisa terbaca melalui bacaan weton ini. Misalnya dalam hal ini kondisi seseorang sedang sangat kesusahan atau sedang menebus karma, itu nanti juga akan terbaca pada saat kita proses membuat bacaan weton. Misalnya ada orang-orang tertentu ya, kita mencarikan ubo rampe, misalnya ada pisang raja pulut ya, itu kita bisa mendapatkan pisang itu dengan sangat mudah dan mendapatkan barang yang istimewa. Tapi ada kalanya kita itu membancai weton seseorang itu sulit sekali mendapatkan pisang raja yang bagus, bahkan tidak mendapatkan pisang raja pulut ya. Kadang ya seperti itu bukan merupakan kebetulan ya, karena kita sudah berkali-kali mengalami, tidak ada yang kebetulan. Misalnya pas bacaan wetonnya si ini lagi pas musim hujan atau musim apa, jadi sulit mencari pisang ini. Itu bukan seperti itu. Saya bisa membantah, saya bisa menyangkal, karena saya sudah pengalaman berkali-kali, dan ini terjadi sudah ratusan kali selama saya hidup dan membancai weton seseorang maupun keluarga sendiri. Ternyata sulit atau mudah mencari ubo rampe itu juga akan berkaitan dengan seseorang yang sedang kita bancai. Termasuk kita mendapatkan ubo rampe buah-buahan, jajan pasar, ada kalanya kita mendapatkan yang istimewa sekali, ada kalanya mendapatkan ya kita sudah muter maksimal di beberapa pasar besar itu, tapi ternyata tidak mendapatkan yang istimewa. Ya sudah, itulah cerminan dari orang yang sedang kita bancai. Namun demikian, panjenengan yang misalnya mengalami hal demikian, jangan perlu khawatir, tidak usah khawatir. Karena apa? Itu tadi, karena esensi dari bacaan weton ini adalah untuk mengoreksi, untuk mendayagunakan semua potensi, untuk mengoreksi yang dikoreksi apa ya, yang dikoreksi itu yang nasib, yang
kurang baik atau sedang menjalani karma ya. Jadi dengan adanya bancaan weton ini kan kita juga istilahnya itu kita ikut menebus karma. Karena apa? Bancaan weton yang kita buat itu seringkali kita kirim ke misalnya Pasaran Agung Kota Gede, Pasaran Agung Imogiri, terus untuk dibagikan ke para tetangga yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang di Kota Gede, di Imogiri, di Pasaran Raja-Raja itu ya kita minta tolong pada abdi dalam untuk mendoakan juga. Kita berikan tulisan siapa namanya, ibunya siapa. Karena ini penting nama ibu ini sebagai password gaib ya, biar bisa menembus dan bisa terkoneksi dengan gaibnya itu pakai password nama ibu kandung. Nah kemudian dilihat dari cara seperti ini pun sebenarnya kita sudah bisa mentargetkan pada berapa orang kita akan berdharma, yaitu memberi makan kepada para abdi dalam, kemudian nanti syukur masih ditambah dengan sedekah ala kadarnya kepada para abdi dalam yang ikut mendoakan ya. Itu bukan komersil, bukan, tapi itu sebagai bentuk tanggung jawab Anda pribadi yang melakukan bancaan weton untuk melakukan dharma, karena dharma inilah satu-satunya cara jalan untuk menebus karma secara efektif selain meminta maaf ya. Nah kemudian dari banyak sekali pengalaman dari cara membuat tumpeng ini, biasanya kejadian-kejadian yang krusial seperti ini terjadi di awal-awal saat kita membuat bancaan weton. Misalnya kita kan biasanya kan kalau menyarankan kepada sedulur-sedulur yang akan membuat bancaan weton, apalagi yang belum pernah atau yang sudah lama sekali tidak melakukan bancaan weton, supaya melakukan bancaan weton itu 7 kali berturut-turut, artinya setiap 35 hari sekali selama 7 kali berturut-turut, karena ini akan betul-betul Anda rasakan manfaatnya. Biasanya mulai 3 bulan atau mulai bancaan ketiga itu sudah mulai ada perubahan. Sebagian orang yang lain baru 2 kali sudah perubahannya dahsyat. Ya tergantung berat ringannya orang yang sedang dibancai ya. Untuk di awal-awal pada bancaan pertama, kedua ini biasanya kita ini masih banyak melakukan koreksi atas semua kejadian yang tadi saya sebutkan. Misalnya tumpengnya miring, ada yang retak, kemudian ada ubur rambe yang jelek ya, bahkan ada yang tahu-tahu busuk, ada yang tahu-tahu hilang. Itu kan kita koreksi semua, kita perbaiki lagi pada saat banyak terjadi kekurangan itu. Nah inilah fungsi kita itu membancai weton itu kan untuk mengoreksi kekurangan dari masing-masing orang yang sedang kita bancai weton. Jadi cara mengoreksinya yaitu antara lain juga dengan cara seperti itu tadi. Dari ubur rambenya kita sempurnakan, kita lengkapi lagi, dan itu efeknya luar biasa. Biasanya setelah kedua, ketiga kali atau kadang keempat, kelima baru baik atau baru bagus. Nah ini kalau bancaan weton ini udah mulai bagus, sudah mulai sempurna, itu biasanya menunjukkan perubahan yang terjadi pada orang yang kita bancai weton. Seperti itu, bancaan weton itu betul-betul merepresentasikan orang yang kita bancai weton, orang yang sedang melakukan wetonan seperti itu akan terlihat semua, dan apa kurang lebihnya di mana yang perlu dikoreksi itu semua nanti akan bisa kita lihat dan nanti kita lakukan. Nah kalau misalnya ubur rambe itu ada yang kurang ya, kalau ada yang kurang karena kita ini kalau membuat kan lengkap ya, sesuai dengan standar keraton lah paling tidak. Itu kalau ada yang kurang ya kita lengkapi lagi, nanti kita usahakan yang bancaan kedua lebih baik, dan biasanya lebih baik seperti itu, makin istimewa hasilnya. Nah dalam kesempatan ini saya juga akan cerita pengalaman yang belum lama ini terjadi, kira-kira baru 1 bulan yang lalu ya. Saya membancai weton seseorang, itu kan ada bubur putih, ada bubur merah, itu yang nanti kita racik kombinasi menjadi 7 macam bubur Pak, atau 7 rupa itu kan. Pada saat kita membuat bubur putih itu kan terdiri dari santan kelapa, terus sedikit garam, terus kemudian ada berasnya. Nah pada saat kita membuat bubur warna putih itu ada kejadian yang cukup mengagetkan ya. Karena apa? Bubur yang cuman bubur santan kelapa dan sedikit garam, saat dibuat oleh istri saya itu tiba-tiba berubah warna menjadi coklat, menjadi ya coklat agak kemerahan. Nah kemudian yang membantu
membuat bubur atau membuat bancaan weton ini kan menyangka kalau mungkin lupa dikasih gula, tadi dimasukin gula Jawa dan kemudian menjadi bubur merah, padahal kan enggak merasa memberi gula, enggak, pokoknya itu berubah dengan sendirinya. Maka kemudian dia dibuktikan tinggal bubur yang coklat tadi, kalau memang kelupaan dimasukin gula Jawa, begitu dicoba dicipin kan pasti warnanya, pasti rasanya jadi manis. Nah begitu dicoba ya rasanya tetap asin gurih. Artinya apa? Tidak ada kejadian salah memasukkan gula. Ini gini ya. Ada ini kan hari ini bancaan wetonnya. Ya. Nah ini tadi Bude kan bikin bubur yang merah dan putih itu ya. Ya. Terus ini tadi yang dibuat kan buburnya yang putih dulu, biasanya yang putih, terus kemudian lanjut bubur yang merah gitu. Ini tadi ada peristiwa, jadi bubur putihnya yang dibuat Bude ini ya, ini tadi kan buburnya ini kan putih, Bude membuat. Nah, ini kan harusnya putih, terus kemudian tidak diberi gula. Sampai yang Dono juga tadi ditanya apakah memberi gula di bubur ini, ternyata kan tidak. Ternyata bubur ini berubah jadi merah sendiri. Rasanya tetap. Nah, ini rasanya tetap gurih, nggak manis sama sekali. Kalau memang keliru ini tadi diberi gula, pasti rasanya manis ya. Tapi ini rasanya tetap gurih. Bentar lagi Pak D mau nyoba makan lagi, memastikan lagi. Ini sampai kemudian sekarang Bude membuat lagi bubur yang putih ini. Nah, ini sampai sekarang membuat yang putih lagi. Nah, ini nanti tetap dibagi menjadi dua. Jadi nanti dibikin merah dan putih lagi. Ini nanti yang ini nanti kalau sudah agak matang terus kemudian dipisah menjadi dua tempat, yang satu tempat diberi gula jadi warnanya merah itu. Nah ini gulanya ini nanti masuk ini. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini ya, ini menandakan akan ada suatu peristiwa di keluarga, terutama ini kan bubur putih itu berubah menjadi merah. Ini artinya akan terjadi suatu peristiwa yang menimpa ibunya. Nah ini kan dari bancaan weton ini sudah mendapatkan suatu peringatan atau tanda-tanda ini. Dan ini nanti akan kita sama-sama untuk melakukan koreksi, akan melakukan doa supaya peristiwa itu tidak terjadi menimpa ibu. Kalaupun misalnya menimpa hanya ringan gitu ya. Hanya ringan dan tidak apa-apa gitu ya. Nah ini tadi juga ada Eyang Panembahan Budo juga tadi ngendiko bilang begitu. Terus Pak D diperintah supaya cepat-cepat menghubungi, supaya ini nanti kita berusaha bersama untuk mengatasi hal ini. Ini Bude nanti akan melakukan koreksi, jadi harus dikoreksi, dibuat lagi. Nah ini nanti rencana bancaan kita serahkan ke Abdi Dalem Kota Gede untuk mendoakan terutama ibu supaya tidak ada terjadi apapun, mara bahaya apapun. Dan kalaupun misalnya harus terjadi itu hanya ringan saja ya. Tapi yang penting tugasnya memperhatikan ibu dan sering komunikasi dengan ibu, apa mungkin punya suatu masalah atau pikiran sesuatu, supaya menyampaikan ke sehingga kalau ada terjadi sesuatu itu bisa diantisipasi ya. Kemudian nanti ini sebaiknya nanti waktu ini kita doakan, coba dites dulu Mbak Ii. Ini ada Mbak Ii dari Jakarta barusan datang, ini istrinya Mas Nugroho. Ini tadi buburnya putih, nggak dikasih gula. Rasanya apa? Coba, rasanya gurih. Tidak ada rasa manis sama sekali. Tidak ada rasa manis, hanya gurih rasanya. Oh, ya ini jadi kayak gini nih. Ada satu keajaiban ya. Mas Hoho coba dites buburnya Mas. Oke, Ben.
jenenge iki Lihat sama kamera. gurih. Kok gurih ya? Ah iya, itu gini. Piye rasane? Gurih, Bu. Gurih ya? Iya. Gurih. Iya toh? Iki lho Ya. keajaiban bacaan. Ini yang namanya keajaiban bacaan weton itu bisa membaca dan bisa untuk mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Terus gini, tadi diberi solusi oleh Eyang Panembahan Bodo ya, yang ada di makamnya ada di Pajangan, Makam Sewu. Nanti kalau ke Jogja Pak diajak ke sana ya. Kalau Elis juga siapa tahu nanti tanggal 1 November Elis juga bisa ke Jogja, nanti Pak diajak untuk nyekar ke Eyang Panembahan Bodo. Itu kan dulu dari Majapahit Putra Prabu Brawijaya V. Jadi nanti ini kita serahkan ke abdi dalem di Kota Gede, terus kita minta untuk doakan khusus kepada ibunya. Terus nanti titip aja sedekah untuk abdi dalem yang mendoakan. Jadi ini yang nanggung jangan karena ini kan ibunya. Jadi nanti berdua kirim aja ke sepantasnya, terus nanti kita serahkan. Jadi nanti nunggu bacaan ini jadi terus kita serahkan ke Kota Gede untuk khusus mendoakan. Panggilnya mama atau mami atau apa? Mama ya. Ya nanti doa khusus untuk mamanya ya. Ya mungkin gitu aja. Ada yang mau tanya ke Pak D nggak? Enggak, Pak D. Sudah cukup jelas ya. Juga. Ya, makasih Pak D. Yang penting gini, tidak usah panik, tidak usah bingung, karena ini kita mengaturkan puji syukur sekali kepada Gusti Ingkang Akarya Jagat, kepada para leluhur. Jadi melalui adanya bacaan weton ini justru sudah terbaca sebelum suatu peristiwa terjadi, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengubah garis yang akan terjadi seperti itu kan tidak baik. Jadi kita diberi kesempatan untuk bisa mengubah semua itu. Maka ya tetap kita syukuri, tetap semangat, jangan berkecil hati ya. Ini artinya kita diberi kesempatan untuk menyelamatkan ibu supaya tidak terjadi suatu hal yang mencelakakan atau membuat menderita. Karena kalau mama yang menderita kan pasti ya anggota keluarga pasti semua ikut merasakan ya. Oh ini sebelum ditutup ini kita syuting proses yang menjadi merah ya, biar lebih tahu. Ya. Ini kan sudah kita bagi. Ini yang putih sudah kita ambil. Nah ini kalau ini sudah matang, tadi rencananya begini tadi. Ini setelah yang bubur putih kemudian dibagi dua seperti ini ya. Ini dikasih. Nah ini dikasih gula, rencananya gitu. Gula merah. Ini yang kita sisihkan untuk menjadi bubur putih. Ini bubur merahnya seperti ini. Harusnya ini ngasihnya udah kondisi airnya sudah surut seperti itu ya. Nah seperti ini. Ini baru menjadi bubur merah. Terus yang ini tetap menjadi bubur putih, harusnya begitu. Nah tadi ini di panci ini semua langsung berubah jadi merah. Dan tidak mungkin kita ngasih gula waktu di panci karena kan harus dibagi terlebih dulu seperti ini. Nah inilah kekuatan bacaan weton, itu memang luar biasa sekali ya. Peka tenan kok minta supaya dibikinkan. Tapi memang ini ya, ini Bude nih sambil membuat. Halo Stephen. Pagi ini sayang. Gini biar kelihatan. Pagi sayang. Hebat loh. Pagi. Hebat. Kok tiba-tiba minta dibikinin bacaan weton. Baru 2 kali sudah terjadi seperti ini. Iya. Itu berarti kamu di dalam rasa sudah menyatu. Iya, batinnya itu sudah. Batinnya sudah ini. Baik. Semalam juga Stephen nggak bisa tidur, karena sampai sekarang juga belum tidur, nggak tahu kenapa ya, Bang. Oh, dari tadi malam. Nggak feeling, dia belum tidur. Dari situ belum tidur. Iya. Belum tidur Tadi aja udah gitu. pamit terus tidur karena ngantuk banget tadi malam. Belum tidur dari mata. Malah aku yang belum. Belum. Ini loh, Elis Elis yang belum, itu. kayak nggak tahu. Ya. Iya, Bude. Jangan ini. Makasih. Jangan apa. Makasih ya. Ya untung kemarin Elis juga udah nyempetin bisa ikut
ke Madakaripura itu sesuatu yang benar-benar untuk Bude Tuh, surprise. yang Itu. Dono yang bantuin bikin bancaan, yang Karena Dono. setiap kita mau bikin bancaan kan pasti pakai doa dan mantra. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kayaknya perubahannya akan besar. Jadi kalian harus mama lebih diperhatikan karena akan ada perubahan. Kayaknya ini dari bubur putih menjadi merah itu Ada rintangan ya, karena ada masa peralihan itu kan biasa ada rintangan yang berat. Maka mama harus ditopang ya dengan doa kalian dengan yang saat-saat ritual itu mendoakan mama ya. Kalau Bude juga sama Pak D sebisa-bisanya sekuat semampu-mampunya akan terus mendoakan supaya mama selalu sehat. Ya? Ya, itu ya. Nah, ini ya. Ini saja ya. Yang Stephen mau tanya, Ya. berarti itu yang sebenarnya yang agak dikhawatirkan berarti itu ayah atau ibunya, bukan ya Pak? Kenapa? Yang situasinya lebih dikhawatirkan itu ayah atau ibu berarti Pak? Ibu, karena apa? Buburnya itu kan tadinya membuat putih ya. Putih itu kan dasarnya sebenarnya ayah ya kan. Tapi kenapa kemudian berubah, memaksa diri berubah menjadi merah ya? Itu berarti kan yang itu ngarahnya ke ibu gitu. Jadi ibu yang harus diperhatikan karena peristiwanya akan yang dialami oleh ibu gitu, oleh mama. Oke Pak. Ya. Puji syukur kita punya kesempatan untuk berusaha mengendalikan semua itu. Nanti kalau misalnya mama mau ditelepon, mama diberi cerita aja atau penjelasan seperti ini boleh. Terus di situ ada bubur putih, bubur merah. Nah, saat membuat bubur putih tiba-tiba menjadi merah tanpa disengaja. Itu artinya ada sesuatu peristiwa yang akan menimpa mama. Jadi mama supaya ikut selalu berdoa dan waspada. Jadi seperti itu ya. Kalau nanti mau telepon mama kasih taunya begitu. Nah, ini sekarang kita lihat yang sudah jadi tadi seperti apa nih. Ya, setelah dikoreksi ini kan luar biasa bagus banget nih. Cantik ya. Ini artinya kita punya kesempatan besar untuk mengendalikan keadaan, mengendalikan situasi yang kemungkinannya buruk ya. Tapi ini hasilnya ini bagus luar biasa. Jadi nanti kita setelah berusaha mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan dengan aman, akan benar-benar seperti nama Sentosa. Jadi benar-benar ibu akan santoso. Ya, seperti ini. Nah, ini udah selesai buburnya. Ya beginilah Ya, apa? Pak Dek. Bancaan weton itu bisa untuk mengoreksi jika seseorang ada yang kurang sempurna atau kurang beres dari bancaan itu bisa kita koreksi. Juga bancaan itu kadang memberikan satu sinyalmen atau peringatan jika akan terjadi sesuatu gitu. Jadi nanti bagus ideal melanjutkan sampai 7 kali berturut-turut ya, biar semuanya kebuka dan lancar ya. Baik-baik semua ya. Sukses. Terima kasih banyak Pak De Bude. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Jaya-jaya Wijayanti. Ya, rahayu rahayu. Pak De, sehat-sehat. Makasih. Rahayu. Ya Pak De. Bye. Nah. Jadi ini memang benar-benar kejadian yang luar biasa. Nah pada saat itu di rumah sedang ada Eyang Panembahan Budo, dan Eyang Panembahan Budo itu tiba-tiba ngendiko kalau ini sebenarnya kejadian yang menjadi firasat yang buruk atau sinyal akan terjadi sesuatu yang buruk yang akan menimpa ibunya dari orang yang sedang kita bancai weton. Kenapa kok ibunya? Yaitu tadi kan kejadian di bubur putih. Bubur putih itu kan representasi dari ayah.
Sedangkan bubur merah itu representasi dari ibu. Nah, ini kemudian ada kejadian bubur putih kemudian menjadi bubur merah. Ini kan tengara yang tidak baik. Kita sedang membuat bubur putih untuk ayah, tiba-tiba kok jadi ibu. Artinya ini kita harus memperhatikan ada sesuatu yang akan menimpa, yang akan terjadi pada ibu dari orang yang sedang kita bancai weton. Maka saat itu pula saya menelpon, saya video call pada yang bersangkutan, bahkan kakak beradik saya telepon bersamaan untuk menyaksikan kejadian ini supaya lebih jelas dan lebih clear bahwa ini bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi ini benar-benar kejadian yang menjadi suatu tengara. Ini sinyal gaib yang menjadi tengara bahwa akan terjadi sesuatu dengan ibu yang sedang kita bancai weton. Maka dari itu, pada saat itu yang Panembahan Bodo ya, itu kemudian menyarankan supaya bancaan weton itu dibawa ke kota gede dan mohon kepada para abdi dalam untuk mendoakan ibunya orang yang sedang kita bancai weton ini, khususnya ibunya, supaya tidak terjadi bilahi, musibah dan sejenisnya. Nah, dari situlah kita mengambil manfaat atau pelajaran bahwa sesuatu kejadian yang akan menimpa seseorang itu ternyata kita ini masih diberi kesempatan untuk mewiradat, artinya masih bisa minta dispensasi atau bahkan bisa minta untuk dianulir, untuk ditiadakan, selama kita ini berusaha, selama kita ini tetap mencoba semaksimal mungkin, jangan menyerah. Dan tentu saja kenapa orang diberikan ampunan atau diberikan suatu dispensasi sehingga tidak sampai terkena musibah, ya tentunya semua ini kembali kepada dharma-dharma yang pernah dilakukan oleh seseorang tersebut, entah anaknya, entah ibunya. Yang jelas ini memenuhi asas kepantasan. Tanpa adanya asas kepantasan, mana mungkin ini terjadi. Tapi juga tanpa adanya usaha untuk membuat tumpeng atau bancaan weton, ya mungkin sinyal-sinyal ini pun akan sulit terbaca walaupun alam semesta sudah memberikan sinyal. Jadi seperti itu ya sedulur-sedulur, cara memahami bagaimana kita bisa mendapatkan dispensasi atas suatu karma atau suatu musibah yang akan menimpa kita. Ya sebenarnya semua itu kembali pada seberapa besar dharma yang pernah kita lakukan, sehingga membuat seberapa pantaskah diri kita ini untuk mendapatkan dispensasi atau remisi, ya seperti itu saudara-saudara. Mudah-mudahan kisah ini dan pengalaman saya pribadi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai apa sih fungsi manfaat dari bancaan weton yang saat ini kayaknya sebagian besar orang Jawa ini sudah meninggalkan. Mungkin sudah nggak percaya karena sudah terkontaminasi oleh sistem keyakinan yang dari luar ya. Maka saya mengajak pada para pemirsa yang budiman yang masih percaya dan masih mau meneruskan kearifan lokal warisan para leluhur, ini pusaka warisan para leluhur, monggo ini untuk bisa dicoba dan bisa dilaksanakan. Dan saya tidak beriklan ya, saya tidak promosi, tidak, tapi silahkan panjenengan untuk membuat sendiri sebisanya, dan nanti bisa melihat bagaimana tutorial cara membuat bancaan weton di bawah ini, termasuk password atau mantra pada saat membuat bancaan weton juga sudah saya sertakan. Jadi monggo panjenengan. Cuman itu tadi, mantra itu mungkin bisa dikatakan seperti pisau ya. Pisau itu akan memiliki manfaat yang besar atau tidak tergantung yang menggunakan. Demikian juga mantra itu ada kekuatan besar atau tidak, ya akhirnya tergantung masing-masing orang yang mengucapkan. Kalau orang yang mengucapkan sudah cukup berdharma, cukup amal kebaikannya, kemudian dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan welas asih, tentu semua itu akan berpengaruh pada efektivitas daya kekuatan dari suatu mantra yang diucapkan. Mantra boleh sama, tetapi masing-masing orang akan menghasilkan kekuatan yang berbeda
dari mantra yang diucapkan yang sama tadi, dari mantra yang sama yang diucapkannya. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi bagi sedulur-sedulur semua, terutama yang sedang mengalami suatu perjuangan dan kendala dalam mengarungi kehidupan saat ini, dan ini bisa menjadi sebuah solusi. Juga saya pernah menyampaikan pengalaman saya ya, ketika menghadapi seorang anak yang nakalnya bukan main, dibawa kemana-mana sudah angkat tangan semua. Akhirnya saya sarankan untuk membuat bacaan weton, dan selesailah semua masalah itu, sudah mendapatkan solusi pada saat bacaan weton yang ketiga. Meskipun demikian, tetap seyogianya dilanjutkan sampai 7 kali. Kalau sekiranya 7 kali kok terasa perubahannya belum begitu efektif, ya lakukan 11 kali. Jika 11 kali serasa belum mantap sesuai yang Anda harapkan, lakukanlah 17 kali. Karena ada juga orang-orang yang memang berat banget untuk diangkat derajat pangkatnya, entah karena memang tidak punya keberuntungan ya, artinya keberuntungan selama ini hanya mengandalkan dharma yang dilakukan orang tua, sedangkan dirinya sendiri sudah tidak punya dharma, sudah tidak punya keberuntungan maksud saya. Itu bisa juga. Maka ketika keberuntungan itu habis, maka seseorang akan sulit sekali untuk diangkat nasibnya. Kalaupun dengan bacaan weton ya ada juga yang sampai 17 kali, bahkan ada yang lebih, tapi ini sangat jarang kasus seperti ini. Demikian para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan memberikan kontribusi bagi siapapun, sedulur-sedulur dimanapun yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teko, saking kersaning Gusti, Suradira Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti, rahayu rahayu rahayu, sagung titah dumadi.